Hai semua, selamat datang di Dunia Cerita. Channel ini akan membawa kamu menjelajahi berbagai cerita dan sudut pandang dari buku fiksi maupun non-fiksi dari berbagai genre. Di sini kamu akan menemukan resensi dan review buku, diskusi buku favorit, rekomendasi buku bacaan, dan masih banyak lagi. Here we go! Kali ini aku akan meresensi dan mereview sebuah buku yang berjudul Negeri Lima Menara. Buku ini adalah sebuah novel yang didasarkan pada pengalaman nyata penulisnya, yaitu Ahmad Fuadi, tentang perjalanannya saat menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2009 dan sampai tahun 2023 kemarin sudah tercetak sebanyak 35 kali cetakan. Buku dengan tebal 418 halaman ini bercerita tentang pemuda dari sebuah daerah bernama Maninjau di Sumatera Barat yang bernama Alif, yang kemudian meneruskan pendidikannya ke pondok pesantren di daerah terpencil Jawa Timur hanya karena ingin memberontak kepada ibunya yang dianggap telah menghancurkan mimpinya untuk menjadi seorang ilmuwan. Karena ibunya ingin sekali dia untuk menjadi pemuka agama. Kita langsung mulai aja ya kisahnya. Alif adalah pemuda dari sebuah daerah bernama Maninjau di Sumatera Barat yang ingin sekali menjadi ilmuwan seperti Habibie. Dia sangat mengidolakan Habibie waktu itu. Nah, semenjak SMP, dia sudah menempuh pendidikannya di sekolah agama bernama Madrasah Sanawiyah. Tapi itu juga karena keinginan ibunya. Sehingga dia bercita-cita saat SMA dia ingin sekolah di sekolah umum, di SMA umum. Terus dia nanti akan melanjutkan di perguruan tinggi. Impiannya yaitu ITB untuk kemudian menjadi ilmuwan. Nah, tapi sore itu dia dipanggil Ama nih. Ama itu panggilan untuk ibunya si Alif. Ibu berbicara, si Ama berbicara dengan lembut ke Alif tentang bagaimana kelanjutan pendidikannya setelah SMP. Ternyata si Ama bilang kalau Ama ingin sekali Alif meneruskan pendidikannya ke sekolah agama Madrasah Aliyah. Karena Ama ingin Alif menjadi bibit unggul yang bisa menjadi pemuka agama yang cerdas, karena Ama tahu bahwa Alif punya potensi yang baik. Nah, di situ Alif mulai merasa kecewa dan galau karena dia pengen banget meneruskan sekolahnya di SMA umum dan ini sudah menjadi cita-citanya sekian lama. Tapi dia sudah berusaha untuk membujuk Ama dengan argumentasinya, tapi nggak mempan karena Ama benar-benar pengen dia untuk jadi pemuka agama. Dia sudah mencari dukungan juga ke abahnya, tapi ternyata abahnya juga punya suara yang sama ke Ama dan mendukung rencana Ama. Disinilah mulai konflik pertama di diri Alif tentang bagaimana dia harus mengikuti keinginan orang tuanya, tapi dia juga punya impian tentang apa yang diinginkannya. Di sini penulis hebat banget bisa bikin kita merasakan emosinya Alif, seorang remaja yang galau sekali tentang apa yang dicita-citakannya. Alif digambarkan sangat kecewa saat itu, marah, dan melakukan pemberontakan dengan tidak keluar kamar berhari-hari. Hanya untuk makan dan sholat saja dia keluar kamar, setelahnya dia akan mengurung diri di kamar sampai berhari-hari. Nah, kemudian datanglah surat dari pamannya yang tinggal di Mesir. Sebenarnya pamannya sudah rutin mengirim surat ke Alif dan kali ini mengirim surat untuk kesekian kalinya. Kali ini karena paman tahu bahwa itu adalah masa kelulusan SMP, paman pun bercerita tentang sebuah pondok pesantren di daerah di Jawa Timur. Lalu Alif kemudian punya ide lah dari surat tersebut. Dia ingin sekalian pergi aja merantau dari kampungnya untuk menunjukkan rasa kesalnya gitu. Jadi awalnya si Alif ingin pergi ke sana hanya untuk menunjukkan pemberontakannya kepada si Ama karena dia sangat kecewa dengan apa yang diinginkan Ama terhadap dirinya. Nah, singkat cerita, akhirnya Alif bilang ke orang tuanya kalau dia ingin pergi ke pondok pesantren di Jawa Timur tersebut untuk meneruskan pendidikannya setelah SMP. Awalnya sih Ama dan Abah kaget ya, karena itu adalah tempat yang sangat jauh. Tapi karena itu adalah pondok pesantren dan sejalan dengan visi Ama untuk Alif meneruskan di sekolah agama, maka akhirnya disetujui. Lalu diantarlah Alif ke Jawa Timur oleh Abah dengan perjalanan panjang berhari-hari menggunakan bis. Nah, di situ diceritakan kegalauan Alif, bagaimana dia merasa tidak tenang ternyata karena sebenarnya dia juga takut bagaimana dia bisa meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang sangat jauh dan itu baru pertama kali buat dia. Tapi demi gengsinya karena dia sudah mengikrarkan niatnya ke keluarga dan teman-temannya, pantang bagi dia untuk mundur atau merasa tidak berani untuk melanjutkan. Jadi di sepanjang perjalanan dia berusaha untuk mengatasi kegalauannya dan memberanikan diri untuk terus melanjutkan niatnya ke pondok pesantren. Nah, akhirnya sampailah Alif dan Abah ke Jawa Timur tersebut, sebuah provinsi yang jauh sekali dari kampungnya. Kemudian di sana ada
sudah disiapkan beberapa orang dari pesantren yang menyambut banyak kandidat-kandidat santri. Santri itu sebutan siswa yang mengenyam pendidikannya di sekolah agama untuk kemudian diantarkan ke pondok pesantren. Nah, akhirnya Abah dan Alif memasuki bis yang memang disiapkan khusus untuk menuju ke pesantren tersebut bersama dengan tadi ya para santri utusan pesantren. Nah, di bis inilah akhirnya Alif ketemu oleh 5 orang yang bernama Raja, Baso, Atang, Dumajid, dan Said. Yang kemudian mereka nanti akan menjadi bestie tuh di kehidupannya mendatang di pondok pesantren. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Sebelum mereka itu akhirnya diterima di pondok pesantren, mereka harus melewati tes yang ketat. Kenapa ketat? Karena ada 2.000 peserta calon santri yang mau masuk ke pondok tersebut, tapi hanya 400 orang yang diterima. Dan akhirnya mereka diterima. Nah, perjalanan hidup Alif yang kedua adalah di mana dia menghadapi berbagai macam peristiwa di pondok tersebut. Tapi dia tidak sendiri di situ, karena tadi seperti yang sudah saya bilang, dia akhirnya bersahabat dengan kelima orang tadi yang ditemui di bis, yang kemudian mereka berenam disebut nanti sebagai Sohibul Menara. Kenapa? Karena mereka sering sekali menghabiskan waktu berdiskusi, belajar, atau bahkan sekedar bersantai, istirahat di bawah menara di samping masjid yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, kisah Alif yang di dalam pondok pesantren ini nggak kalah serunya. Berbagai macam emosi di situ ditunjukkan, antara senang, sedih, emosi, marah, kecewa, bahagia, bahkan puas atas pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka. Dan dari situ pula banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang diterima oleh Alif, termasuk salah satunya adalah sebuah mantra ajaib berbunyi manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Mantra inilah yang kemudian dijadikan oleh Alif sebagai pegangan ketika dia menghadapi segala macam peristiwa yang menurutnya tidak mudah sepanjang dia menghabiskan waktu pendidikannya di pondok pesantren. Apa aja sih yang terjadi? Peristiwa yang menjadi tantangan pertama untuk Alif nggak lama-lama dari ketika dia masuk dari pesantren. Sehari setelah mereka dinyatakan diterima di pesantren, mereka dimasukkan ke dalam sebuah asrama. Mereka diminta untuk mencari barang-barang kebutuhannya sendiri, seperti lemari, kasur, dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang mereka akan pakai sehari-hari di pondok. Nah, sebelum mereka berpencar nih untuk mencari kebutuhannya, mereka sudah dikasih tahu bahwa tatib di pondok tersebut sangat ketat dan semua kegiatan sudah diatur waktunya. Jadi, tidak ada yang boleh terlambat dan itu merupakan sebuah harga mati ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, tapi 1 hari setelah mereka diterima tersebut, mereka merasakan pelanggaran pertama yang akhirnya dihukum di saat itu juga, di tempat itu juga. Dan itulah menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk mereka karena benar-benar murid baru dan langsung mendapatkan shock terapi seperti itu ya. Jadi ceritanya, Alif dan teman-temannya ini sedang mencari kebutuhan perlengkapan kamar. Kemudian yang terakhir mereka harus memilih lemari untuk kemudian dimasukkan ke dalam kamarnya. Nah, sebenarnya mereka sudah merasa tuh bahwa itu waktunya mepet sekali. Jam 5, lonceng sudah harus berbunyi, menandakan mereka harus berkumpul di masjid. Tapi mendekati jam tersebut, mereka masih sibuk milih-milih lemari. Yang akhirnya ketika mereka menggotong lemari dengan beratnya melintasi lapangan, ternyata loncengnya bunyi. Nah, lalu mereka jangankan udah di masjid ya, mereka siap-siap aja belum. Lalu seketika itu juga datanglah seorang santri senior yang ditugaskan sebagai jasus, yaitu pengaman bagian keamanan di pesantren tersebut, menggunakan sepeda dan menghampiri mereka di lapangan itu juga, saat itu juga, dan mengingatkan kepada mereka tentang peraturan pondok, lalu menanyakan kepada mereka apa sih salah mereka. Mereka tahu ya kalau mereka sudah terlambat 5 menit menuju masjid tuh. Nah, walaupun hanya 5 menit dan si jasus ini ngeliat juga mereka membawa lemari yang sangat berat itu, tapi nggak ada toleransi, mereka tetap mendapatkan hukuman saat itu juga. Jadi mereka mendapatkan hukuman pertama di hari pertama mereka menjadi santri di depan ribuan santri lainnya yang sedang berada di masjid dan menonton mereka dari masjid. Ya, jadi dia di lapangan itu juga tuh dihukumnya. Hukumannya apa? Mereka mendapat jeweran berantai dari si jasus. Tapi nggak sampai di situ aja. Mereka mendapatkan hukuman tambahan selain jeweran itu. Karena setelah itu mereka dipanggil untuk ke mahkamah untuk diadili di pondok itu. Nah, itulah peristiwa pertama yang menjadi tantangan pertama Alif dan teman-temannya. Setelah itu banyak peristiwa lain lagi yang menjadi bumbu-bumbu dalam buku ini sehingga
emosi pembaca ikut bergejolak menyesuaikan dengan peristiwa yang dialami si Alif dan kawan-kawannya. Kalau tadi adalah tantangan pertama bagi Alif, maka ada pencapaian pertama bagi Alif yang menurut Alif merupakan kemajuan besar dalam dirinya. Dalam pondok itu tidak boleh berbicara bahasa Indonesia, hanya boleh bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga untuk anak-anak baru yang belum pernah belajar bahasa itu sama sekali merupakan tantangan yang sangat berat. Tapi yang seperti tadi saya bilang, pencapaian pertama Alif yaitu adalah dia bisa berbahasa Arab dengan fasih dan lancar ketika dalam kondisi setengah sadar. Nah, setengah sadarnya ini kenapa? Karena waktu itu dia dibangunin subuh-subuh dan dalam masih keadaan setengah mengantuk dia menjawab dengan bahasa Arab yang lancar. Nah, bagi Alif itu adalah pencapaian karena dia bisa mengeluarkan bahasa Arab tanpa berpikir sama sekali bahkan dalam kondisi setengah ngantuk. Nah, pencapaian-pencapaian selanjutnya membuat Alif merasa termotivasi untuk terus mengeluarkan potensi-potensi dalam dirinya dalam sepanjang perjalanan pendidikannya di pondok tersebut. Seperti misalnya saat dia akhirnya bisa menaklukkan audiens di acara muhadoroh. Jadi muhadoroh itu adalah acara di pondok tersebut, event yang dilakukan setiap pekan, di mana setiap santri itu bergantian untuk menjadi speaker, pidato atau ceramah di depan umum dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, untuk Alif yang tidak biasa melakukan itu sangat susah untuk bicara di depan umum ya. Public speakingnya memang harus benar-benar dipelajari terlebih dahulu. Tapi di saat muhadharah pertama dia langsung bisa menaklukkan audiens dengan baik sekali dan dia bisa berpidato dalam bahasa Inggris dengan sangat lancar. Jadi itu pencapaian Alif. Satu lagi setelah dia tadi bisa berbahasa Arab dengan baik. Sampai akhirnya saat mendekati dengan kelulusan, dia dipercaya menjadi speaker untuk speech di depan salah satu perwakilan Inggris saat itu yang sedang berkunjung ke pondok dan akhirnya membuat si perwakilan ini terkesan dengan pendidikan di pondok tersebut. Nah, pencapaian-pencapaian itu nggak hanya dirasakan oleh Alif, tapi oleh kelima orang temannya tadi dengan potensinya masing-masing. Misalnya si Raja dan Baso yang sangat cemerlang akademiknya, hafalannya sangat bagus, dan Baso yang sangat berambisi ingin menghabiskan satu Al-Quran untuk dihafalkannya demi kedua orang tuanya. Kemudian si Said yang sangat positif vibe sehingga apapun yang terjadi sama mereka berenam selalu dibumbui dengan keceriaan oleh Said dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh keenam orang tersebut. Mereka punya mimpi masing-masing yang mereka ikrarkan dalam setiap mereka berkumpul di bawah menara yang menjadikan mereka kuat satu sama lain untuk terus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di pondok demi bisa menghabiskan dengan baik pendidikannya di sana dan kemudian meraih cita-cita seperti yang mereka sampaikan satu sama lain di bawah menara. Hingga akhirnya tahun terakhir mereka bersekolah tiba. Peristiwa besar menimpa Baso yang saat itu mendapat kabar bahwa nenek yang merupakan satu-satunya keluarga Baso sedang sakit. Dan keadaan nenek makin lama makin memburuk. Baso ingin sekali bisa pulang dan merawat nenek karena itu tadi tidak ada keluarga lagi yang dimiliki oleh Baso selain nenek. Tapi teman-temannya selalu membujuk deh, sebentar lagi mereka akan lulus, tunggu aja dulu sampai lulus baru pulang gitu. Tapi Baso bulat tekadnya, setelah istikharah pun dia tetap ingin pulang karena dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Dia tidak tahu apakah ketika dia pulang setelah lulus neneknya masih ada atau enggak. Dan menurut hemat dia, waktu itu pertimbangannya adalah dia sangat ingin sekali punya kondisi yang tenang dan tidak disibukkan dengan banyak aktivitas di pondok sehingga dia bisa fokus menyelesaikan hafalan satu Al-Qur'annya 30 juz tersebut untuk dihadiahkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi dari dua pertimbangan itu akhirnya Baso memutuskan untuk drop out dari pondok tersebut sehingga sebelum kelulusan Baso sudah memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, peristiwa besar yang dialami oleh Baso ini akhirnya men-trigger Alif yang dari awal masih punya mimpi besar untuk meneruskan pendidikannya di ITB untuk menjadi ilmuwan, sehingga dia punya alasan atau punya dukungan secara tidak langsung untuk pulang juga seperti Baso, tidak menyelesaikan pendidikannya di pondok. Ditambah surat-surat dari Randai yang merupakan teman masa kecilnya Alif, di mana Randai menceritakan kehidupannya di SMA dan juga sekarang sudah diterima di ITB pula. Jadi Alif merasa bahwa apa sih yang diimpikannya sudah diraih nih oleh Randai, sehingga dia tidak ingin lagi terlambat untuk meraih cita-citanya. Jadi dia ingin aja pulang
kemudian meneruskan pendidikannya di tempat Randa juga meneruskan pendidikannya. Akhirnya Alif menulis surat untuk Ama dan Abah tentang keinginannya tersebut. Saat itu Abah langsung datang ke pondok untuk membujuk Alif meneruskan pendidikannya di pondok sampai lulus, dan kemudian menjanjikan untuk bisa ngambil paket C waktu itu, paket untuk setara SMA, dan bisa berkuliah di tempat yang Alif mau. Akhirnya dengan iming-iming itu Alif bersedia untuk meneruskan pendidikannya di pondok, juga dengan mempertimbangkan tekad ayahnya dan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya jauh-jauh datang dari Sumatera Barat ke Jawa Timur hanya untuk bisa memastikan anaknya mau meneruskan pendidikannya sampai selesai. Akhirnya kelima sahabat tersebut yang sekarang tinggal berlima di pondok karena Baso sudah pergi, menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik, nilainya memuaskan, dan mereka dinyatakan lulus dari pondok. Saat itu kesenangan mereka dilengkapi juga dengan datangnya surat dari Baso yang menceritakan tentang kehidupannya di kampung halaman dan sudah hampir berhasil menuntaskan hafalannya satu Al-Quran tersebut, 30 juz ya. Nah, di akhir buku diceritakan bahwa mereka akhirnya berpisah dari pondok untuk meneruskan kehidupannya masing-masing. 11 tahun kemudian mereka bertemu lagi, Raja, Alif, dan Atang khususnya. Dul Majid Said masih di kampung halamannya karena sudah membangun pesantren seperti yang diimpikan oleh mereka berdua, sedangkan Baso sudah berkuliah di Arab Saudi, di Mekah, seperti juga impiannya dengan mendapat beasiswa dari pemerintah Saudi karena hafalan Al-Qur'annya yang sangat fasih dan di luar kepala tersebut. Nah, jadi yang ketemuan cuma Raja, Atang, dan Alif. Di mana mereka ketemuannya? Di Inggris. Iya. Jadi si Raja bisa juga sudah meraih cita-citanya untuk bisa menginjakkan kaki di Eropa dan hidup di sana untuk menyelesaikan pendidikannya. Kemudian mereka berkumpul di tempat Raja tinggal bersama istrinya dan menceritakan masa lalu mereka bersama teman-temannya, saling bercerita tentang apa yang mereka jalani selama ini setelah lulus dari pondok, dan menceritakan juga tentang apa yang sudah diraih oleh Dul Majid, Said, dan Baso. Itu tadi kisah hidup Alif yang kemudian bertemu dengan teman-temannya yang akhirnya mereka berjuang bersama di pondok dan meraih cita-cita yang mereka impikan, yang mereka ikrarkan di bawah menara samping masjid pondok pesantren. Buku ini adalah buku pertama dari trilogi yang ditulis Ahmad Fuadi tentang Alif. Buku lainnya adalah Ranah Tiga Warna dan Rantau Satu Muara. Nih bukunya ada di sini, ditunjukkan di belakang cover bukunya. Jadi kalau mau tahu gimana kehidupan Alif setelah lulus dari pondok, bisa banget baca kedua buku tersebut. Oke, itu tadi review cerita dari buku Negeri Lima Menara. Mau buku apa lagi yang diceritain bisa komen di kolom komentar, kira-kira mau buku apa lagi yang mau kita diskusikan atau kita ceritain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di Dunia Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.